Oh, tenang-tenang, ini kita sudah sampai di Jambi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, sekarang kita mengisi weekendnya ke Candi Muara Jambi. Jadi ini merupakan situs cagar alam. Candi Muara Jambi merupakan kompleks percandian agama Hindu Buddha terluas di Asia Tenggara dengan luas 3.981 hektar yang kemungkinan merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Nah, candi ini berada di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Itu sekitar 18 km dari posisi kita di Kota Baru. Di kompleks percandian Candi Muara Jambi ini terdapat beberapa candi, yaitu Candi Tinggi, Stupa Candi Tinggi, kemudian Candi Gumpung, Makara Candi Gumpung, ada Candi Kembar Batu, Candi Gedaton, Candi Astano, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, dan candi-candi lainnya. Itu terdapat 82 candi-candi. Namun yang sudah melewati pemekaran atau sudah digali itu sekitar 8 candi. Jadi masih sekitar 74 candi lagi yang belum mendapatkan pemekaran, pembugaran atau perawatan. Itu merupakan gundukan-gundukan tanah seperti tanah gunung-gunung gitu. Ternyata itu adalah candi. Ada beberapa di lahan masyarakat, ada yang masih merupakan gundukan tanah, ada yang struktur batu batanya sudah rapuh karena sudah terlalu lama berabad-abad silam sehingga menyatu dengan tanah. Kalau kita lakukan pembugaran itu bakal merusak komponen atau struktur dari candi tersebut, makanya itu dibiarkan saja. Dan juga itu pastinya membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan itu. Nah, itu sudah kelihatan ya candi-candinya. Ini tuh luas banget. Kalau kita kesini itu harus menggunakan kendaraan, apa sepeda motor, itu kita harus menggunakan kendaraan karena capek kalau misalnya mau jalan kaki. Nah, ini merupakan candi juga. Ini tuh merupakan tempat ibadahnya agama Hindu Buddha gitu. Jadi kenapa setiap ada candi kemudian ada pemagar kelilingnya berupa susunan batu bata, itu karena itu merupakan bagian-bagian tempat ibadah masing-masing. Misalnya ini yang candi besar itu untuk kerajaan, dari keluarga kerajaan. Kemudian ada yang candinya rendah dan juga itu kecil, mungkin itu untuk masyarakat umum, seperti itulah ya. Tapi belum jelas pastinya karena ini masih terus melakukan riset-riset para bagian-bagian arkeolognya. Teman-teman semua jangan lupa subscribe-nya ya, dan juga like serta komentarnya untuk membangun channel ini. Dan juga jangan lupa bagikan ke media sosial teman-teman semua. Terima kasih. Ini merupakan sepeda-sepeda sewaan yang bisa kita bawa untuk berkeliling melihat candi. Kenapa? Karena
misalnya ada hutan, kita berjalan menyusuri jalan setapak ini, di depannya itu ada candi lagi, kemudian kita jalan lagi ada hutan yang jauh, di depannya ada candi lagi. Jadi kalau misalnya kita mau jalan kaki itu mesti capek banget. Nah, ini merupakan kantor para pekerja di candinya ya. Nah, itu terlihat stupa-stupa. Itu terlihat ada aula, seperti aula yang tidak berdinding. Nah, itu di bawahnya merupakan struktur bangunan candi yang sudah rapuh. Jadi supaya tetap terjaga, itu dibuatlah bangunan untuk melindungi dari air hujan dan panas supaya tidak hancur lebur. Nah, ini merupakan Danau Telago Rajonya. Jadi setiap candi itu mesti ada bendungan-bendungan, mungkin itu untuk air wudhu ya, bahasa Islamnya kita itu ada kolamnya itu untuk berwudhu. Nah, kalau ini sekitar candi ini mesti ada bendungan-bendungan. Terlihat ya, anak itu kalau diajak ke alam itu seneng banget dan menyatu, merasa dia terbebas dari cengkraman atau dari kandang. Jadi bebas banget, dia mau berlari, mau meloncat, menyatu bersama dengan alam. Ini merupakan peta candi tinggi 1 dan candi Gumpung 2. Jadi ini merupakan peta perjalanan atau petunjuk arah ketika kita mau berjalan-jalan di candi tinggi ini. Nah, ini merupakan candi-candi kecilnya dan itu adalah candi besarnya. Halaman itu luas, rumputnya hijau asri, jadi asik banget kalau misalnya kita bawa anak-anak ke sini karena bebas dia mau mengapresiasikan dirinya bersama alam, menggerakkan tenaga energinya di sini sepuasnya. Ini anak bayi umurnya 11 bulan, alhamdulillah sudah bisa jalan. Jadi Candi Muara Jambi ini selain tempat peragamaan agama Hindu dan Buddha, ini tuh merupakan tempat pendidikan bagi agama mereka. Misalnya kita itu ya pondok pesantren gitulah ya, atau misalnya tempat mengajinya. Jadi ada bagian-bagian yang memang seperti itu, dan juga di Candi Kedaton itu ditemukan juga kuali perungu yang besar itu, mungkin itu untuk masaknya. Seperti pada candi ini, di atasnya itu terdapat stupa yang sudah rusak atau rapuh batu atasnya. Jadi banyak bangunan-bangunan itu bukannya dirusak, tapi memang sudah rapuh struktur dari batu batanya ini, karena memang ini usianya sudah tua sekali, sudah ribuan abad yang silam. Bayangkan dari
4 sampai abad 11 Masehi, dan sekarang sudah abad berapa? Itu bayangkan sudah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun yang lalu. Jati tinggi. Jika kalian memiliki anak, biarkanlah dia bebas mengapresiasikan dirinya. Jangan kita batas-batasi, kita hanya sebagai media pendampingnya saja untuk dia mengembangkan apa yang ada pada dirinya. Dia sudah memiliki kemampuan tersendiri yang diberikan oleh Tuhan, dan jiwanya bukan milik kita. Kita sebagai orang tua hanya sebagai pendamping untuk meluruskan apabila jalannya kurang lurus. Nah, ini kita menyelusuri jalan mau melihat candi selanjutnya. Jadi ini tuh memang di hutan-hutan masyarakat seperti ini nanti kita akan menemukan candi yang selanjutnya. Jadi nah ini merupakan candi kembar batu. Terlihat ya, gundukan-gundukan tanah itu masih ada struktur candi di dalamnya, hanya saja terkendala oleh biaya dan juga adanya pepohonan yang sudah besar-besar itu menghambat untuk direparasi ulang. Jadi kalau teman-teman semua mau berjalan-jalan di sini harap hati-hati ya, karena di sini masih banyak hutan-hutan. Takutnya nanti ada hewan-hewan liar ataupun manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Tetap waspada dan hati-hati. Jikalau teman-teman semua berjalan-jalan di sini sedang musim buah-buahan, di sini banyak sekali yang menjual buah-buahan dan itu terlihat pohon-pohon duku. Jadi duku di sini itu terkenal banget, dukunya manis, enak lah. Kalau misalnya kalian kesini musim buah-buahan itu bisa beli karungan. Itu murah karena di sini petaninya ngambil dari pohonnya langsung. Nah, terlihat kiri dan kanan itu adalah pohon-pohon buah-buahan, ada manggis, ada duku, durian. Jadi enak banget kalau musim buah-buahan kita kesini. Nah, itu terlihat candi selanjutnya. Candi apa ya ini? Kita lihat terlebih dahulu. Kelihatan ya teman-teman kalau candi di sini tuh pohonnya masih besar-besar banget. Itu kayu bongo. Nah, ini adalah Candi Astano. Candinya terpencil. Kita lihatnya dari jauh aja ya. Nah, itu adalah Candi Astano. Kita mau putar lagi, mau melihat yang lain. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap pemerintahan, kata suamiku. Jadi suamiku ini mengajak melihat proyek-proyek pemerintah, berkeliling melihat jalanan setapak ini. Jadi ini tuh kita sekalian melihat proyek pemerintah ini apakah sudah berjalan dengan baik, apakah memang dana-dana yang dari masyarakat itu sendiri dikembalikan ke masyarakat atau tidak. Karena kita kan bayar pajak, kemudian kita juga ikut sumbangan-sumbangan apalah, itu banyak sekali macamnya. Nah, ketika ada kerusakan jalan atau apa, ini dibangun atau tidak dengan baik, kita berkeliling ke masyarakat dulu. Entahlah apa maksudnya suamiku. Nah, ini mengecek air untuk cuci tangan COVID lah. Akhirnya kita sampai juga pada pinggiran sungai Batanghari, merupakan sungai terpanjang di Sumatera. Nah, ini jadi udaranya ini enak banget di perkampungannya itu ya, rasanya ingin tinggal di kampung. Nah, ini kita melihat kayaknya ada tempat duduk yang enak deh buat nyantai. Ya udah kita muter. Kemudian ternyata di seberang sungai Batanghari itu terdapat banyak sekali pelabuhan-pelabuhan, dari pelabuhan biji kelapa sawit, pelabuhan batu bara, nah tambak-tambak ikan.
Kata suamiku, kita itu lebih sehat membeli ikan yang dipelihara di sungai seperti ini. Kenapa? Karena airnya selalu berganti, airnya kan mengalir. Beda dengan ikan yang dipelihara di danau, itu kurang sehat. Kenapa? Karena airnya itu-itu aja dan juga kotor. Sebegitunya ya. Terlihat kapal-kapal tongkang itu yang bakal membawa batu bara ke lautan untuk diantarkan ke pabrik-pabrik lain yang bekerja sama atau diekspor ke luar negeri. Nah, Talang Duku ini merupakan pelabuhan terbesar di provinsi Jambi. Sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.